Hai, kenalin aku Siti Zulaika dengan NIM yang tertera. Pada video kami sebelumnya, kami memilih Pasar Terapung Siring sebagai fokus video kami karena tempat ini merupakan ikon wisata khas Kalimantan Selatan yang tidak hanya mempresentasikan budaya, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat lokal. Kalau kalian penasaran tentang cerita lengkapnya, kalian bisa nonton video lengkapnya di link ini ya. Soal yang pertama, bagaimana cara perusahaan dapat meningkatkan daya saing dalam pasar internasional? Untuk meningkatkan daya saing dalam pasar internasional, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi utama yang saling berkaitan. Pertama, perusahaan harus memiliki kualitas produk yang unggul dan konsisten. Di pasar internasional, konsumen memiliki banyak pilihan, sehingga produk yang ditawarkan harus mampu memenuhi standar global, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun desain. Kedua, perusahaan perlu melakukan inovasi dan adaptasi terhadap pasar tujuan. Setiap negara memiliki perbedaan budaya, selera konsumen, serta kebiasaan konsumsi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan produk, kemasan, serta strategi pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Ketiga, efisiensi biaya dan strategi harga yang kompetitif menjadi faktor penting dalam persaingan global. Perusahaan harus mampu mengelola biaya produksi, distribusi, dan logistik secara efisien tanpa mengorbankan kualitas produk. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi seperti e-commerce, digital marketing, dan sistem manajemen modern dapat membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Terakhir, perusahaan perlu membangun branding yang kuat serta kepercayaan konsumen. Karena reputasi yang baik, pelayanan yang berkualitas, dan konsistensi dalam menjaga mutu produk akan memperkuat posisi perusahaan di pasar internasional. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mampu bertahan dalam persaingan pasar global. Soal selanjutnya, apa saja potensi bisnis internasional di sektor pertanian organik di Kalimantan Selatan? Potensi bisnis internasional pertanian organik di Kalimantan Selatan dapat dilihat dari kombinasi antara kondisi wilayah, komoditas khas, dan peluang pasar ekspor yang spesifik. Pertama, Kalimantan Selatan memiliki lahan rawa dan pasang surut yang cocok untuk pengembangan beras organik rawa. Karakteristik lahan ini menghasilkan beras dengan cita rasa khas dan nilai jual lebih tinggi, sehingga berpotensi menjadi produk diferensiasi di pasar internasional, terutama untuk segmen pangan sehat dan premium. Kedua, sektor rempah-rempah dan tanaman herba lokal seperti jahe, kunyit, dan serai memiliki peluang besar untuk ekspor dalam bentuk produk organik bersertifikat. Negara-negara seperti Jepang dan Eropa memiliki permintaan tinggi terhadap bahan herbal organik untuk industri makanan dan kesehatan. Ketiga, potensi bisnis internasional juga terlihat pada pengembangan produk hilir. Kalimantan Selatan tidak hanya berpeluang mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk olahan seperti beras organik kemasan ekspor, bubuk rempah organik, dan teh herbal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing. Keempat, posisi Kalimantan Selatan yang dekat dengan jalur distribusi laut memberikan keuntungan dalam efisiensi logistik ekspor, khususnya ke pasar Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan yang terakhir, peluang kerjasama dengan mitra internasional dalam bentuk sertifikasi organik, pembiayaan hijau, dan transfer teknologi pertanian dapat memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai pemasok produk pertanian organik di pasar global. Dengan memanfaatkan keunikan komoditas dan keunggulan wilayah tersebut, sektor pertanian organik di Kalimantan Selatan memiliki potensi nyata berkembang dalam bisnis internasional.
Soal ketiga, PT Dev adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia dan ingin meningkatkan kemampuan pembayaran di pasar internasional. Apa saja strategi-strategi keuangan yang dapat digunakan oleh PT Dev untuk meningkatkan kemampuan pembayaran di pasar internasional? PT Dev dapat menerapkan beberapa strategi keuangan yang berfokus pada penguatan likuiditas, pengelolaan risiko, serta efisiensi keuangan. Pertama, PT Dev perlu menerapkan manajemen arus kas yang efektif. Pengelolaan arus kas yang baik memungkinkan perusahaan menjaga kestabilan keuangan sehingga mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada mitra internasional secara tepat waktu. Kedua, PT Dev dapat melakukan pengelolaan risiko nilai tukar mata uang. Karena transaksi internasional melibatkan mata uang asing, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan strategi lindung nilai atau hedging untuk meminimalkan risiko tersebut. Ketiga, PT Dev dapat memanfaatkan instrumen dan fasilitas pembiayaan internasional seperti letter of credit, pembiayaan ekspor, atau kerjasama dengan lembaga keuangan global. Strategi ini membantu perusahaan menjaga kelancaran pembayaran sekaligus meningkatkan kepercayaan mitra bisnis internasional. Keempat, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya operasional. Dengan mengendalikan biaya yang tidak produktif, PT Dev dapat memperkuat kondisi keuangan dan mengalokasikan dana secara optimal untuk kewajiban pembayaran internasional. Dengan demikian, melalui pengelolaan arus kas yang baik, pengendalian risiko nilai tukar, pemanfaatan pembiayaan internasional, dan efisiensi biaya operasional, PT Dev dapat meningkatkan kemampuan pembayaran serta memperkuat posisinya di pasar internasional. Soal terakhir, PT Dev adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang ingin meningkatkan kemampuan inovasinya untuk berkompetisi di pasar internasional. Namun, perusahaan ini belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait strategi pengembangan inovasi yang efektif. Untuk meningkatkan kemampuan inovasinya, PT Dev dapat menerapkan beberapa strategi utama. Pertama, penguatan riset dan pengembangan atau Research and Development R&D, yang dimana PT Dev perlu melakukan riset pasar internasional secara berkelanjutan untuk memahami kebutuhan, tren, dan preferensi konsumen global. Dengan riset yang baik, perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang relevan, bernilai tambah, dan mampu bersaing dengan kompetitor internasional. Kedua, kolaborasi dan kemitraan strategis. PT Dev dapat bekerja sama dengan universitas, lembaga riset, startup, maupun mitra internasional. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat transfer pengetahuan, teknologi, serta ide-ide baru yang dapat mendorong terciptanya inovasi. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan kreativitas karyawan. SDM yang kompeten dan adaptif akan menjadi kunci dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi digital seperti sistem informasi, data analistik, dan otomasi dapat membantu PT Dev meningkatkan efisiensi sekaligus membuka peluang inovasi dalam proses produksi maupun pemasaran internasional. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, PT Dev dapat meningkatkan kemampuan inovasinya sehingga mampu bersaing dan berkembang di pasar internasional secara berkelanjutan.